mata kuliah nanti adalah leadership berbasis keteladanan. Jadi intinya adalah tugas Janki untuk meminta istilahnya seperti data terhadap seorang pemimpin. Jadi yang ambil Pak Komang Suparsawan karena mungkin kan pengalamannya juga sudah lumayan gitu. Jadi bukannya tiang menggurui, bukannya tiang mau ngetes gitu Pak Man, tapi memang ini untuk tugas gitu. Jadi tiang mohon bantuannya gitu. Ada 3 pertanyaan saja nih yang ingin tiang tanyakan terkait kepemimpinan Pak Man sekolah. Yang pertama tiang tanyakan visi Pak Man sebagai kepala sekolah, bukan visi sekolah. Tapi visi Pak Man sebagai pemimpin di SD 1 Renang. Terima kasih Pak Udu atas kesempatan yang diberikan. Walaupun saya sebagai kepala sekolah tidak menjadi satu-satunya narasumber untuk Pak Putu, tetapi paling tidak bisa melengkapi apa yang Pak Putu harapkan terkait dengan data-data itu. Nah, perlu kami sampaikan, saya selaku kepala sekolah memiliki visi ke depan. Selain harus mengimplementasikan 5 kompetensi kepala sekolah, yakni kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi kewirausahaan. Nah, jadi berpedoman pada kelima kompetensi tersebut, saya selaku kepala sekolah harus betul-betul bisa menerapkan kelima visi tersebut. 1. Secara manajerial, saya memiliki visi ke depan bagaimana agar bisa memanajemen sekolah dan segala sumber daya yang dimiliki sekolah, terutama sumber daya manusia. Itu visi ke depan. Jadi dari kompetensi pertama dapat saya ambil benang merahnya kalau visi ke depan saya ingin melakukan manajerial sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan visi kompetensi kewirausahaan. Jadi ke depan sekolah diharapkan untuk melakukan inovasi-inovasi yang dianggap perlu sekaligus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Jadi visi ke depan selaku kepala sekolah terutama dalam implementasi kompetensi kewirausahaan. Jadi saya memiliki idealisme ke depan agar muncul salah satu sekolah atau sekolah yang saya pimpin menjadi sekolah yang mengimplementasikan digitalisasi dalam bidang pendidikan. Itu yang kedua. Nah, terkait dengan kompetensi yang lain, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi yang lain itu, jadi visi ke depan intinya saya akan memanajemen sekolah agar sekolah ini tumbuh menjadi sekolah yang maju, yang memiliki output cerdas, berkarakter, kemudian sehat, serta kompetitif. Itu visi saya ke depan. Semua Pak, untuk yang pertama jadi luar biasa sekali visinya Iki sebagai seorang pemimpin gitu. Kemudian yang kedua, tadi kan Pak Mas sudah menjelaskan visinya pada tiang gitu. Nah, sekarang Pak Man kan punya bawahan, punya anggota kerja. Nah, bagaimana Pak Man menjelaskan visi Pak Man itu kepada anggota kerjanya atau kepada teman kerjanya yang di bawahi Pak Man? Nah, terkait dengan pertanyaan ini, jadi secara ringkas saya anggap bagaimana mendesiminasikan dari visi yang sudah kita miliki. Nah, pertama sudah barang tentu visi ini harus disosialisasikan kepada rekan kerja kita. Nah, sosialisasi itu harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak 1 atau 2 hari.
Nah, kadang-kadang sosialisasi dilakukan sambil melakukan obrol-obrolan santai. Nah, mungkin di dalam obrolan itu ada juk-juk atau lelucon sederhana yang bisa kita kita integrasikan agar bisa tumbuh keakraban di antara teman. Nah, itu sosialisasi yang dilakukan. Nah, di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi ini, saya juga akan menempatkan rekan kerja itu berdasarkan kompetensi dan keahliannya. Sehingga pos-pos yang bisa diisi oleh rekan kerja itu memang menang betul oleh rekan kerja bisa mengimplementasikan dari visi yang kita miliki. Jadi sosialisasi dilakukan, kemudian sambil sosialisasi kita minta rekan kerja itu agar tahu apa kompetensi dirinya sehingga kita bisa menempatkan sesuai dengan pos-pos yang kita inginkan dari visi tersebut. Itu Pak Bedu. Ya Pak Man, berarti dengan cara sosialisasi berkelanjutan Iya. itu yang bisa diambil. Dan juga ketika mungkin saat santai atau mungkin saat ngobrol ya, agar tumbuh suasana keakraban kekeluargaan. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak Man, ya tidak banyak waktu nih kita. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan sebagai seorang pemimpin adalah tadi sudah menjelaskan bagaimana cara menjelaskan visinya, kemudian sekarang yang terakhir bagaimana Pak Ma melaksanakan visi tersebut. Nah, dalam tataran implementasi atau pelaksanaan dari visi itu sudah barang tentu pertama kita harus berpedoman pada program kerja. Nah, mengacu pada program kerja itu kita akan bisa membuat sebuah perencanaan secara bertahap. Nah, perencanaan itu juga disusun berdasarkan tahapan-tahapan. Pertama, perencanaan jangka menengah, yaitu 4 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala sekolah selama 1 periode. Kemudian penerjemahan dari program jangka menengah tersebut disusunlah program tahunan. Nah, berdasarkan program-program tersebut, maka kepala sekolah seakan-akan memiliki sebuah alur, sebuah pedoman kerja yang akan dilakukan nanti dalam mengimplementasikan visi yang dimiliki. Nah, optimisme itu pasti harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam mengimplementasikan visinya. Nah, barangkali di tengah jalan ada suatu kendala, misalnya dalam implementasi, sudah barang tentu program-program yang disusun sebagai implementasi dari visi itu pasti akan dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut. Nah, jadi secara garis besar saya sampaikan bahwa implementasi dari visi tersebut pertama sudah barang tentu dilakukan perencanaan yang matang. Nah, dari perencanaan tersebut dilakukanlah executing atau pelaksanaan. Nah, kemudian dari pelaksanaan tersebut dilakukanlah evaluasi, dicari titik lemah, titik kuatnya, kemudian dijadikan bahan refleksi dan akan ditindaklanjuti. Sehingga periodisasi atau sebuah siklus dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut itu pasti akan dilakukan selama mengimplementasikan visi yang kita miliki. Saya rasa demikian Pak Bedu. Iya Pak Man. Luar biasa sekali nih yang sangat menginspirasi gitu. Dari wawancara yang sudah kita lakukan, walaupun hanya 3 pertanyaan yang kita lakukan, tapi ini nanti akan yang jadikan dasar bukan hanya nanti sebagai mahasiswa gitu, tapi ketika nanti saya waktunya menjadi pemimpin juga gitu, mungkin saya akan mengimplementasikan juga menggunakan juga gitu, apa yang sudah Pak Mang lakukan, apa yang sudah Pak Mang rencanakan. Ya Pak Mang, demikian mungkin wawancara yang bisa dilakukan dengan Pak Mang. Sekali lagi Tiang ucapkan terima kasih untuk waktunya dan semua yang sudah Pak Mang berikan.
Mungkin demikian Pak Mang yang bisa tiang untuk tanyakan dan cari datanya gitu. Akhir kata yang ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Nggih, nggih. Semua Pak Mang. Nggih.